Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari renungan kita saudara di pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, adalah dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya hidup mereka bisa menghasilkan sesuatu, hidup mereka bisa berbuah, hidup mereka bisa berhasil. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini saudara, dengan harapan melalui perenungan firman Tuhan ini kita akan terapkan firman Tuhan dan kita akan mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita saudara. Di dalam firman-Nya ini saudara, Yesus berkali-kali menegaskan kepada muridnya supaya mereka tinggal di dalam Dia. Dia gambarkan seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Dia berkata bahwa dialah pokok anggur dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Demikian saya dan saudara adalah ranting-rantingnya. Dan Yesus berkata bahwa ranting tidak akan bisa berbuat apa-apa jikalau tidak tinggal melekat kepada pokok anggur itu. Dan yang Yesus maksudkan tinggal di dalam Dia saudara adalah hidup sesuai dengan firman-Nya, diproses oleh firman-Nya, dibersihkan oleh firman-Nya, hidup seturut kebenaran firman-Nya. Itu yang Dia tegaskan di ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagaimana hidup tinggal di dalam Yesus?
hidup seturut firman-Nya, diproses oleh firman-Nya. Kalau saya dan saudara rindu tinggal di dalam Yesus, maka kita harus siap untuk diproses melalui firman Tuhan, untuk hidup kita semakin benar dan semakin bersih. Karena seperti ranting itu harus dibersihkan, demikian kita juga harus dibersihkan. Dan firman Tuhanlah yang akan membersihkan kehidupan kita. Jadi bagaimana cara kita tinggal di dalam Yesus? Kita hidup seturut firman-Nya. Dan saudara, ketika kita tinggal di dalam Dia, maka yang akan terjadi, yang Yesus ajarkan jika murid-muridnya tinggal di dalam Dia. Di ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting, kalau tidak melekat kepada pokok anggur, tidak akan bisa berbuat apa-apa, malah akan kering dan dibuang kepada api dan dibakar. Tetapi kalau ranting itu tinggal pada pokok anggur, maka ranting itu akan berbuah. Apalagi kalau ranting itu dibersihkan, maka dia akan semakin banyak berbuah. Demikian saya dan saudara, demikian umat-umat Tuhan, murid-muridnya, dia tegaskan kepada mereka bahwa kalau mereka tinggal di dalam Dia, maka mereka akan berbuah banyak. Kalau kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah banyak. Kalau kita siap dibersihkan sebagai ranting, oleh firman-Nya kita dibersihkan, maka kita akan berbuah banyak. Saudara, apakah saudara rindu dalam perjalanan kehidupan saudara, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan berbuah banyak, berhasil? Ada sesuatu yang saudara hasilkan dalam apa yang saudara kerjakan? Syarat utama adalah tinggallah di dalam Tuhan. Dengan siap hidup seturut firman-Nya, siap dibersihkan oleh firman-Nya, diproses oleh firman-Nya. Ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan berbuah banyak. Dalam saudara melakukan segala kegiatan saudara hari ini, Tuhan akan memberkati saudara jika saudara tinggal di dalam Tuhan. Saudara akan berhasil atas apa yang saudara kerjakan jika saudara tinggal di dalam Dia, yaitu saudara hidup seturut firman-Nya. Lalu kemudian ayat 7 dikatakan saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hal kedua yang akan terjadi jika kita tinggal di dalam Tuhan, hidup seturut firman-Nya, hal kedua yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Karena Dia berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dia akan memberi apa yang kita minta ketika kita tinggal di dalam Dia. Apakah saudara rindu apa yang saudara inginkan, apa yang saudara kehendaki, saudara menerimanya, saudara memperolehnya? Apa yang saudara rindukan terjadi dalam hidup saudara, apa yang saudara impikan, visi saudara dalam hidup saudara, saudara menerimanya, itu digenapi dalam hidup saudara. Kalau saudara rindu, sama seperti ranting melekat pada pokok anggur, tinggallah di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Hiduplah seturut firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, ayat yang ke-8, hal ketiga yang akan terjadi ketika kita tinggal di dalam Yesus dengan hidup seturut firman-Nya adalah, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dengan kita tinggal di dalam Dia, saudara, maka hidup kita akan jadi kemuliaan bagi Allah. Apakah tujuan hidup ini? Kenapa kita ada di dunia ini? Karena kehendak Allah. Dialah yang menciptakan kita. Dan tentu saja tujuan kita ada di dunia ini, tujuan kita hidup itu ada pada Dia, karena Dialah yang menciptakan kita. Apa sebenarnya tujuan Allah dari kehidupan kita? Dia dipermuliakan melalui kehidupan kita. Itulah tujuannya. Melalui hidup kita namanya dipermuliakan. Dan bagaimana supaya namanya dipermuliakan? Melalui kehidupan kita,
tinggal di dalam Yesus. Dengan demikian, hidup kita akan menggenapi apa yang menjadi tujuannya. Begitu banyak manusia akan hidup di dunia ini, saudara, tidak hidup sesuai dengan tujuan penciptanya. Artinya mereka gagal hidup, hidup mereka tidak ada artinya, hidup mereka tidak ada gunanya. Tetapi jika kita tinggal di dalam Dia, maka hidup kita akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tujuan Dia menciptakan kita tergenapi, saudara. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Kita sudah renungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita berbuah banyak, hidup kita berhasil. Tinggallah di dalam Yesus dengan cara hidup seturut firman-Nya. Yang kedua, bagaimana supaya apa yang kita doakan kita terima, apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Tuhan menjawab, Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan. Dia jawab, saudara. Tinggallah di dalam Dia dengan hidup seturut firman-Nya. Dan bagaimana supaya tujuan hidup kita tergenapi, yaitu jadi kemuliaan bagi Allah. Tinggallah di dalam Dia, hidup seturut firman-Nya. Hari ini sebelum kita memulai segala kegiatan kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita terus renungkan firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Tinggallah di dalam Dia dengan cara hidup seturut firman-Nya, maka di dalam kehidupan saudara akan berbuah banyak, doa-doa saudara akan digenapi oleh Tuhan, dan hidup saudara akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Firman Tuhan ini memberi semangat baru bagi saudara, bahwa apa yang saudara rindukan akan digenapi dalam hidup saudara, dan hidup saudara akan jadi kemuliaan bagi namanya. Tinggallah di dalam Yesus dengan hidup seturut firman-Nya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan, saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau, mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau, karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja,
Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui
video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.